Halo semuanya, balik lagi sama gue Hafiz di channel YouTube Pricebook Otomotif. Di video masih layak kemarin kita udah nge-review satu buah motor naked 250cc 2 silinder dari Kawasaki, yaitu Z2.5. Ternyata kalian banyak banget yang minta tolong gue untuk cari lagi motor-motor yang masih layak nih. Motor-motor 250cc dan 2 silinder juga. Nah, di video kali ini kita akan nge-review satu buah motor yang kita anggap masih layak banget. Motor 250cc 2 silinder yang harganya udah terjangkau banget nih. Yuk bersama gue Hafiz Milang kita review Yamaha MT-25 tahun 2015. Sebelum kita bahas lebih detail tentang motornya, gue pengen ngebahas dulu sejarah tentang Yamaha MT Series. Yamaha MT Series itu terkenal dengan julukan Yamaha Master of Torque, atau yang terkenal juga dengan motor-motor seri nakednya dari Yamaha. Yamaha MT-25 ini merupakan MT-25 yang low entry pertama masuk ke Indonesia secara resmi. Dan ini diperkenalkan di Indonesia sejak tahun 2015 tepatnya di bulan Juni. Jadi bisa dibilang motor yang kita review sekarang adalah motor yang angkatan pertama nih. Kebetulan pas gue liat STNK-nya motor ini dibeli bulan 11, berarti 5 bulan setelah peluncuran. Ya termasuk angkatan pertama lah. Nah, ngomongin Yamaha MT Series juga, Yamaha MT-25 ini sekarang udah masuk generasi keduanya di Indonesia. Tepatnya pada tahun 2019 lalu. Modelnya lebih garang, udah ngikutin seri MT yang kekinian. Kalau ini kan modelnya udah ngikutin MT generasi sebelumnya. Tapi masih cakep banget untuk dibeli di tahun 2020 ini. Tapi supaya lebih detail, kita bahas bagian depannya dulu yuk. Nah, dari depan sini, yang kelihatan banget atau mencirikan banget ini adalah Yamaha MT Series generasi awal dari penggunaan headlampnya nih cuy. Kalau headlamp yang terbaru itu udah pakai model yang kayak alien bentukannya. Tapi kalau ini masih lumayan blok, headlampnya kelihatan, tapi di balik headlampnya ini masih pakai lampu halogen biasa. Nah, di sampingnya kita bisa lihat lampu sennya sekarang udah model tipis, tapi ini adalah modifikasi pastinya. Kalau yang standar, lampu sennya ini mirip banget kayak kepunyaannya Fiction, tapi kali ini diganti jadi lebih tipis dan bentukannya keren lah menurut gua. Nah, di sini juga sama pemilik yang lama dikasihin stiker lambang MT Series Yamaha yang mempermanis tampilannya. Turun ke bawahnya, di sini masih pakai shock teleskopik biasa. Lalu turun ke bawahnya lagi, di sini penggunaan pelek yang di repaint sama pengguna sebelumnya menjadi warna kuning neon atau kuning flow biasanya disebutnya. Permanis tampilan lah ya, tapi nggak merubah apapun karena cuman merepaint doang. Terus dibalut juga sama ban yang ukurannya udah ganti. Di sini pakai ukuran 120/60 ring 17. Kalau standarnya ukuran 110/70 ring 17 untuk bagian depannya. Di bagian depan sini kita bisa lihat juga pengeremannya. Dia udah pakai cakram dengan kaliper 2 piston untuk pengeremannya. Tapi ini belum ABS. Kalau versi yang ABS mungkin dijual lebih mahal ya. Terus ya dari depan overall kayak gini tampilannya. Sekarang kita lihat lagi bagian sampingnya yuk. Dari samping sini kelihatan banget Yamaha MT-25 yang kita review sekarang ini secara dimensi agak mirip-mirip sama Z2.5 yang kemarin kita udah review. Tapi MT-25 ini sekilas agak lebih tinggi nih dibanding Z2.5. Kalian bisa lihat di bawah sini gue tunjukin datanya antara Z2.5 sama MT-25. Tapi kalau kita ngomongin MT-25 yang sekarang kita review ini, ubahannya sebenarnya minor. Alias hanya ada tambahan crash bar, tadi di depan ada jalur roda, terus juga ada aksen-aksen pemanis stiker. Jadi kalau kalian nanti pengen balikin ke standar sebenarnya nggak terlalu ribet. Nah, tapi ada satu hal yang menurut gua ubahannya agak lumayan drastis, yaitu penggunaan knalpot full system. Yuk, sekarang kita bahas bahas mesinnya. Nah, mesin MT-25 ini dari namanya kita tahu dia pakai mesin 250cc. Yang basicnya sama mesin R25 sebenarnya. Mesin 250cc-nya ini 2 silinder, DOHC dan pendingin cairan. Jadi udah pakai radiator. Nah, ngomongin radiatornya ini, Yamaha sempat di tahun 2018 melakukan recall pada bagian selang radiatornya. Itu membuktikan bahwa selang radiator generasi awal ini agak harus diganti karena recall namanya juga. Sebenarnya nggak terlalu mahal sih bagian part itu. Tapi lumayan kalau dapat recall gratis kan, jadi bisa lebih mengirit lah. Nah, ngomongin mesin, MT-25 ini punya tenaga maksimal sebesar 35,53 daya kuda di 12.000 rpm. Sementara untuk torsinya 22,6 Nm di 10.000 rpm. Terus juga untuk menunjang mesinnya ini, Yamaha ngasih tangki berkapasitas 14 liter nih coy. Jadi kalau kalian mau touring pakai MT-25 ini, selain nyaman posisi ridingnya, torsinya besar, juga bisa bawa bensin banyak. Jadi kalian bisa riding lebih jauh lagi. Terus tadi kita ngomongin knalpot,
Tapi untuk ngecek suara knalpotnya kayaknya nanti aja ya, pas kita lagi tes impresi berkendara atau impresi duduk. Sekarang kita cek yuk bagian belakangnya. Di bagian belakang sini, ini mutlak nih kalau dicopot pegangan belakangnya mirip banget sama Yamaha R25. Tapi ini karena naked, jadi dikasih Yamaha ada handle untuk penumpang. Terus lampunya beda sama depan yang masih halogen, di sini udah pakai lampu LED. Lalu kita turun ke bagian kakinya, bagian belakang sini sama kayak depan. Untuk bagian bannya dia naik kelas. Sekarang pakai 150/60 ring 17. Kalau aslinya 140/70 ring 17. Yang kita lihat sekarang kondisi bannya sebenarnya bisa dibilang harus kalian ganti. Jadi kalau kalian nanti beli motor ini, yang pertama harus kalian lakukan adalah mengganti bannya nih. Terus untuk bagian suspensi, di belakang sini dia pakai suspensi model monoshock yang terkenal tingkat suspensinya itu lumayan medium lah. Lalu terakhir untuk pengereman, di belakang sama kayak depan dia udah pakai cakram yang dijepit sama kaliper 2 piston juga. Dan non ABS. Oke, udah lengkap semua, kita bahas bagian depan, belakang, samping. Sekarang kita tes langsung gimana impresi berkendara dan kita cek instrumen clusternya ada apa aja. Nah, tinggi gua 178 cm. Dan ini dia posisi duduk gua di Yamaha MT25 tahun 2015 ini, generasi awal inilah. Gimana? Posisi gua lumayan gak jinjit dan gak terlalu nekuk. Jadi tingginya pas untuk gua. Tapi yang menarik adalah di sini ternyata udah pakai racer nih atau peninggi stang. Jadi posisi stangnya agak lebih tinggi daripada yang aslinya. Lalu untuk posisi footstepnya juga nggak terlalu nekuk, jadi khas motor naked yang nyaman untuk postur tubuh kayak gua. Sekarang gua pengen tunjukin nih instrumen clusternya ada apa aja dan ada apa aja sih di bagian stangnya. Yuk. Nah ini enak kuncinya dari MT25 ini, masih jadul banget, belum ada magnet pelindungnya. Yuk langsung kita masukin aja. Kombinasi antara analog dan digital. Tapi satu-satu kita lihat di bagian kiri sini, di bagian ujungnya ada 3 indikator, yaitu indikator posisi gigi netral, indikator lampu jauh, dan indikator lampu stand. Lalu di sini ada 2 tombol, ada tombol reset dan ada tombol select. Tombol select ini untuk merubah-rubah mode pada instrumen clusternya. Yang pertama ada odometer, ini motornya ternyata udah running 32.000 km. Trip 1, trip 2, konsumsi BBM real time, dan juga ada konsumsi BBM rata-rata atau average fuel consumption. Di bagian kiri ini kita bisa lihat ada tachometer yang masih analog. Ada 3 indikator. Yang pertama ada indikator temperatur mesin, ada penunjuk jam, dan juga ada indikator sisa bahan bakar. Ya, dari instrumen cluster ternyata hanya segitu, masih agak jadul. Tapi sekarang kita lihat ada apa aja di bagian stangnya atau bagian kemudinya nih. Pertama dari sebelah kiri, di sini ada handle coupling yang lumayan lembut, lumayan ringan, tapi udah diganti pakai punyanya RCB. Terus juga di sini ada kontak untuk lampu dekat, lampu jauh, ada untuk lampu sen, dan ada klakson yang udah diganti juga klaksonnya. Terus juga ada lampu pass beam. Terus untuk grip juga udah diganti, bukan pakai yang standarnya. Nah di bagian sebelah kanannya, di sini yang paling kelihatan adalah tabung minyak remnya udah diganti, pakai punya aftermarket juga dari RCB. Lalu di sini handle rem depannya udah diganti, pakai RCB juga, dan gripnya juga udah diganti. Nah ini juga stangnya, yang tadi gue udah bilang, stangnya diganti, bukan hanya racernya, tapi penggunaan stang aslinya udah nggak dipakai lagi nih. Sekarang langsung kita nyalain aja motornya. Udah netral. Pas nyalain kedengeran banget suara knalpot full system yang udah diganti pakai knalpot racing. Suaranya lumayan merdu lah ya, tapi sejauh ini dari langsamnya sih kedengaran nggak ada masalah. Tapi gimana kalau kita buktiin aja, gimana sih sensasi pakai Yamaha MT25 bekas tahun 2015 ini? Yuk, ikutin gua. Nah, sekarang kita cobain nih pakai MT25 tahun 2015 yang bekas ini. Yuk, kita coba ya. Tarikan awalnya di tarikan bawah ternyata masih enak banget. Khas MT25 yang torsinya lumayan meledak-ledak di awal nih. Apalagi pakai knalpot yang full system gini. Jadi sedikit banyak rasanya ada tenaga tambahan lah. Lalu untuk handlingnya nih, untuk motor yang udah 5 tahun, kalian harus perhatikan banget segitiga stangnya. Jadi kalau motornya kerasa agak ngebuang ke kiri ke kanan, ya kayaknya itu motor harus diservis atau dibetulin. Tapi kalau ini yang gua rasakan normal banget, nggak ada masalah sama sekali.
Makanya gue anggap motor ini masih layak banget nih. Lanjut nih, kalau kita ngomongin suspensi, MT25 ini terkenal banget punya suspensi yang medium. Yang tadi gue bilang nggak terlalu keras, nggak terlalu lembut. Jadi kalau untuk boncengan mungkin akan lebih ngebantu lembut karena bobotnya akan lebih terbebani gitu ya. Tapi kalau sendirian, karakternya yang medium cocok banget untuk dibawa agak kebut-kebutan, dibawa bermanuver karena nggak akan limbung motornya. Kita ngeliatin posisi tidur. Ternyata suspensinya yang tadi gue bilang moderat lah, nggak terlalu keras, nggak terlalu lembut, nggak mentok-mentok juga. Jadi overall sih nyaman kalau buat gue, kalau buat riding harian. Nah yang tadi gue bilang juga, kalau kalian beli motor yang gue review ini, pastikan banget kalian ganti bannya karena kondisi bannya udah agak haus, udah agak habis. Jadi kalian harus banget ganti supaya kalian aman di jalannya. Nah suara knalpot 250 cc 2 silinder yang diganti pakai knalpot aftermarket racing gini memang suaranya merdu banget. Tapi overall nyaman banget lah motor ini. Dan menurut gue masih layak banget buat kalian beli. Nah itu tadi impresi riding gue pakai MT25 ini. Menurut gue sih masih enak banget ya motor satu ini. Dan perlu kalian tahu juga, Yamaha MT25 tahun 2015 ini pajak tahunannya di angka kisaran 600 ribuan kalau kalian nggak progresif, dan itu pajak untuk DKI Jakarta. Yamaha MT25 bekas ini bisa kalian beli dengan harga 29 juta rupiah di R&D Motorsport yang berlokasi di Jalan Rorotan nomor 9 Jakarta Utara. Untuk lengkapnya kalian cek aja di deskripsi tuh. Gua kasih tahu alamat lengkapnya dan nomor teleponnya. Ya tapi pastiin juga sebelum membeli kendaraan bekas kalian cek dengan teliti kelengkapannya, surat-suratnya, sampai kalian cek dengan teliti kalau bisa dengan mekanik sendiri supaya lebih yakin lagi sebelum membeli kendaraannya. Oke, terakhir banget coba kalian tulis di kolom komentar kira-kira next kita harus cari motor masih layak apa lagi nih. Kasih tahu di kolom komentar di bawah ya. Terus abis komen jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe channel YouTube Pricebook Otomotif. Gue Fis pamit, sampai ketemu lagi.